Udah? Oke, lanjut ya. Jadi saya masuk PKS itu sebelum PK lahir. Jadi kan sebelum menjadi PKS dia namanya PK, Partai Keadilan saja. Karena nggak lolos parliamentary threshold itu, lalu syaratnya harus merubah nama, maka ditambahlah kata sejahtera itu. Jadi kata Pak Yusuf Kalla, satu-satunya partai yang menggunakan cita-cita kemerdekaan atau cita-cita negara dalam nama partainya itu PKS, keadilan dan kesejahteraan. Itu menjadi cita-cita founding fathers kita ya, untuk menciptakan dua itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, PK itu lahir, PKI kesannya di PKI, PK lahir PK lahir tahun 99, pemilu 99 ya. Tapi PK itu embrionya adalah sebuah komunitas atau gerakan yang namanya gerakan tarbiyah. Nah, saya ikut tarbiyah itu sejak SMA tahun 94 saya sudah ikut tarbiyah, tapi belum intensif. Terus di kampus ada tarbiyah, saya ikut lagi tarbiyah. Nah, sampai kemudian reformasi, lalu muncul partai-partai, salah satunya mereka-mereka yang aktif di dunia atau gerakan tarbiyah itu membuat partai namanya Partai Keadilan. Jadi Partai Keadilan lahir, tapi sebelumnya saya sudah ikut gerakannya, paham ya, tarbiyah. Nah, lalu PK lahir dan saya sudah 99 saya masih jadi mahasiswa ya, tapi kan nggak bisa saya ikut mahasiswa terus full guard ikut di partai ya, kesannya nggak bagus kan. Lalu saya nggak di partai, saya aktif di gerakan mahasiswa sampai lulus, sampai selesai. Nah, baru setelah selesai perkuliahan atau lulus, saya mulai masuk di struktur partai. Nah, masuknya saya di struktur partai pun tidak bertahap banget. Misalnya kan kalau orang berkarir di partai politik itu kadang mulai dari bawah, misalnya dari tingkat ranting di tingkat kelurahan, lalu tingkat cabang di tingkat kecamatan, lalu tingkat daerah, tingkat kota, ke atas terus. Nah, waktu itu sudah langsung direkrut di provinsi, di provinsi. Jadi struktur provinsi tapi staf untuk menangani gerakan kepemudaan secara umum. Nah, jadi itu karir pertama saya di politik. Terus tahun 2006, 4 tahun setelah lulus, saya diangkat menjadi ketua PKS Solo 2006 ya, jadi 4 tahun setelah lulus. Masih muda banget, saya ketua partai termuda di Solo waktu itu. Tingkat kota namanya DPJ PKS Kota Solo. Nah, terus 2009 saya dicalonkannya di Banjarsari, padahal saya tinggalnya di Jebres waktu itu, bahkan kampus. Nah, 2009 saya nggak jadi, saya kalah sama yang asli dari Banjarsari itu, selisih 4 suara. Kurang dikit ya. Ya. Terus 2010 di pemilihan ketua umum partai saya dipilih lagi yang kedua kalinya, terpilih lagi. Lalu 2015 saya dicalonkan nomor 1 di Jebres. Nah, 2014 saya jadi 2014 itu. Terus 2019 juga dicalonkan di Jebres lagi jadi Pak.
2024 dicalonkan di JPS lagi, nggak tahu sih dia tahu kan. Jadi tentang syarat menjadi anggota parpol, yang penting WNI, warga negara Indonesia, maka dia bisa masuk parpol manapun sesuai kecenderungan masing-masing. Saya cenderungnya nasionalis, maksudnya kamu masuk PDI bisa, masuk Golkar bisa, masuk mana-mana bisa. Saya cenderungnya ormas saya Muhammadiyah, saya pinginnya ke PAN, Islam atau umat, menurut saya. Intinya cobalah merumuskan idealisme yang ada di dalam diri kita itu kayak apa, terus partai yang sekiranya bisa mewadahi idealisme kita itu partai mana, masuklah kita ke situ. Ya, berkarir di situ. Mulai dari mana? Ya mulai dari potensi apa yang ada pada kita. Nah, biasanya seluruh partai itu akan melihat, oh ini anak pintar di sisi sosmed misalnya. Oke, kamu bantu di Mas, masuklah Mas. Oh ini anak temennya banyak, penggalangan misalnya. Oh ya masuklah di organisasi dan seterusnya. Jadi membangun idealisme pribadi dengan wadah partai politik yang sesuai dengan idealisme yang kita bayangkan, masuk di sana. Nah, makin kita punya prestasi, makin partai biasanya menyadari. Prestasi di mana? Di semua sisi. Tapi partai politik biasanya paling suka, yaitu prestasi yang pertama adalah prestasi penggalang massa, itu paling disukai. Ya, yang kedua prestasi finansial. Nah, sugih berarti partai politik kebanyakan mau terima. Ini kere, kutet tahu, nggak mau bergaul, ya kan? Nggak ada yang menonjol terus masuk partai, nggak akan mungkin. Ya, karena di sana persaingannya kencang, partai pada umumnya persaingannya kuat. Jadi kalau kita nggak punya kompetensi tersingkir. Kompetensinya macam-macam. Jadi itu nggak usah, nggak ada syarat khusus. Nggak ada. 10 tahun asal nggak punya duit banyak, saingannya banyak, biasanya dapat masuk.